Bagaimana rasanya? Wajah Sander terlihat memerah dan tangannya mengepal kuat saat melihat istrinya mengelus jambang pria lain. Apalagi bule Arab itu terlihat kesenangan karena dielus istri cantiknya. Jika kau tidak mengidap, akan kugantung kau di pohon toge. Batin Sander mengumpat. Mereka saat ini berada di kafe Arabian. Kafe yang pengunjungnya kebanyakan WNA dari negara Timur Tengah. Wah, apa jambangmu ini kau pupuk setiap hari? Tanya Cece sambil mengelus jambang milik bule tampan dari Arab itu yang terlihat panjang dan lebat. Lihatlah, wajahnya itu bahagia sekali. Umpat Sander dalam hati. Saya selalu merawatnya, tapi tidak saya pupuk. Jawab bule Arab itu terbata karena tidak begitu lancar berbicara bahasa Indonesia. Cih, berawat, sok manis lagi. Awas kau bulurap, maki Sander dalam hati. Sejak tadi Sander terus mengumpat dalam hatinya, tapi ia harus sabar, karena ini keinginan empat tuyulnya. Sander menatap horor bulurap itu dan membuatnya ketakutan. Kau menakutinya, Dad? Lihatlah, jambangnya begitu lebat. Hihi, Daddy harus mencobanya. Rasanya geli-geli gimana gitu. Ucap Gigi tertawa membuat Sander semakin kesal. Menggelikan, sungut Sander. Ayolah, Dad, jangan marah begitu. Lagian, ini semua keinginan anak-anak Daddy. Balas Cece. Alasan, sudah puas apa belum? Ucap Sander dengan nada kesal. Hehe, sudah, jawab Jeje sambil tersenyum manis. Apa lihat-lihat, bawa kucing ke matamu. Bentak Sander pada bulurap itu karena berani menatap istrinya sampai tak berkedip. Sorry, Mister, tapi istri Anda sangat cantik sekali. Anda beruntung mendapatkannya. Puji bulurap itu sedikit canggung karena Sander menatapnya tajam. Tentu aku beruntung. Karena aku tampan dan kaya, ucapnya narsis. Udah ayo kita pulang. Jeje segera menarik Sander agar tidak terjadi keributan. Awas kau, bayar semua pesananku, ucap Sander saat tangannya ditarik paksa oleh Jeje. Cih, katanya kaya, tapi bayar kopi saja tidak sanggup, ucap bulurap itu. Aku mendengarnya bodoh. Umpat Sander kembali lagi sambil menggebrak meja yang di depan bulurap itu. Daddy! Teriak Jeje dari pintu kafe itu hingga membuat pengunjung kafe itu menoleh padanya. Sander segera menghampiri Jeje dan menarik istrinya itu masuk ke dalam mobil. Sedangkan di kafe, bulurap itu mengelus dadanya sambil berkata, Astagfirullah, itu manusia apa monster sih? Jangan tunggu sampai ingin lepas dari tempatnya. Dan kenapa gadis itu bisa tahan dengan bule arogan seperti dia? Bulurap itu bergidik ngeri. Emak, Anda tidak tahu ya Tuan Bulurap, jika monster itu akan berubah sangat manis saat bersama pawangnya saja. Jeje mengelum senyum sejak memasuki mobilnya, apalagi ditambah suaminya cemberut sejak tadi. Senyum terus di bibir, sindir Sander sambil fokus menyetir. Aku tersenyum karena Daddy cemburu. Hihi. Jeje menggoda suaminya. Jangan lakukan itu lagi. Kamu buat mata dan hatiku sakit. Lihat, sampai di rumah nanti kau harus mencuci tanganmu sampai bersih. Ketus Sander. Iya ya, Daddy sayang. Jeje menampilkan senyum manisnya. Tapi Sander masih enggan melihatnya karena hatinya masih terasa dongkol. Dad, lihat aku. Jeje menggoyang-goyangkan lengan kiri Sander. Bisa diam tidak? Aku sedang menyetir. Ih, makanya lihat sebentar saja. Rengek Jeje. Sander menginjak rem mobilnya saat sampai di lampu merah. Sander menoleh dan menatap istrinya dengan datar. Daddy, sarang he. Jeje berkata dengan lucu dan menggemaskan sambil menampilkan senyuman mautnya dan berikan finger heart menggunakan jari telunjuk
dan ibu jarinya membentuk love untuk suami tercintanya. Sander masih menatapnya datar, lalu malingkan wajahnya ke kanan. JJ pun jadi kecewa karena jika dilihat, Sander mengabaikannya dan lebih milih menatap jalanan. Padahal di balik itu, Sander mengulum senyum dan menyembunyikan wajahnya yang merona karena melihat tingkah istri tercintanya. Dia menggembaskan sekali. Batin Sander terus mengulum senyum. JJ menurunkan tangannya kembali dan palingkan wajahnya ke kiri, menghadap ke arah jendela. JJ memanyunkan bibirnya lantaran kesal karena diabaikan, sedangkan Sander mulai menginjak gas lagi karena lampu merah sudah berubah menjadi hijau. Dedi benar-benar marah, batin JJ. Ia melirik suaminya yang tengah fokus menyetir. Sander tiba-tiba menepikan mobilnya dan membuka sabuk pengamannya. Kenapa? Sander mencodongkan dirinya dan menarik wajah JJ menghadapnya. Dedi marah. JJ balik bertanya dengan nada lirih. Tidak, aku hanya kesal saja, jawab Sander kemudian mengacu pipi JJ dengan mesra. Cantik dan menggembaskan begini, mana mungkin aku bisa marah, batin Sander. Dasar bucin. Tapi kau harus dihukum nanti, lanjutnya dan memakai sabuk pengaman lagi dan mulai menjalankan mobilnya. His, mengambil keuntungan terus, dumel JJ karena JJ tahu maksud dari hukuman itu. Pertempuran di atas ranjang. Ya, itu hukuman dalam versi Sander. Kau juga sangat menyukainya bukan? Maka nikmatilah. Dan jangan harap malam ini kau bisa tidur nyenyak. Sander menyeringai licik. Astaga, Dedi benar-benar maniak, kesal JJ. Beberapa saat kemudian, JJ dan Sander sudah sampai di rumah. Selamat datang. Raya dan Oma memakai topi pesta sambil meniup trompet, sedangkan Devan lebih memilih duduk melihat tingkah konyol cucu dan nenek itu. Apa-apaan ini? Seru Sander saat memasuki rumah besarnya bersama istrinya disambut dengan tingkah absurd anak dan ibunya. Tentu saja menyambut ibu hamil yang menyidam jembangnya orang Arab. Bagaimana? Apa kau sudah mengelus jambang itu? Tanya Oma Airin sambil melirik Sander. Sudah Oma, jawab JJ sambil tersenyum. Bagaimana rasanya? Apa kasar, halus, atau lembut? Tanya Raya lagi. Kalian ini bicara apa? Seru Sander dengan nada yang sangat kesal. Moodnya berubah buruk lagi karena tingkah anak dan ibunya itu. Kami kan cuma bertanya sama JJ, ucap Oma Airin. Apakah rasanya lebih enak dari punya suamimu? Maksudku jambangnya. Tanya Oma Airin lagi sedangkan Raya dan Devan sudah cekikikan menahan tawa. Saat melihat ekspresi Sander sudah ingin meledak karena menahan amarah. Rasanya geli-geli gimana gitu Oma? Jawab JJ seketika tawa Raya, Oma, dan Devan meledak. Karena sudah tak tahan melihat kecemburuan Sander. Dengar itu Sander, kali ini JJ hanya meminta mengelus jambangnya. Dan siapa tahu nanti JJ meminta sesuatu yang lebih. Wow, ucap Oma Airin semakin memanasi putranya. Dan pikiran Sander jadi bertraveling ria. Ia takut jika suatu saat istrinya minta hal yang aneh lainnya. Kau harus dihukum. Sander dengan cepat menggendong tubuh istrinya menuju markas tempur. Hei, mau dibawa kemana menantuku? Teriak Oma Airin. Mereka pasti memanjukan jungkit, jawab Raya. Tidak, tepatnya mereka akan menyirami kepala botak anak-anak mereka dengan selap puding, jawab Devan sambil terkekeh. Habislah Mami JJ, ucap Raya tertawa terbahak. Astaga Devan, emak Oto sampai sakit perut. Ayo tambahin pot sama hadiahnya, kasih bunga atau kopi
biar emak makin semangat. Ngantuk nih. Selamat datang dan selamat mendengarkan dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man, karya Lena Lino, Daber Marina Monalisa. Chapter 67, Salah Minum Vitamin. Pagi hari di kediaman keluarga Clark. Aduh, badanku remuk semua, keluh JJ saat baru bangun tidur, lalu meregangkan otot-ototnya yang terasa kaku. Tadi malam Sander benar-benar menghabisinya hingga dirinya terkulai lemas. Walaupun Sander melakukan dengan pelan dan hati-hati, tetap saja sehabisnya badannya sakit semua. Apalagi Sander minta tambah sampai 2 kali. Udah kayak makan di warteg aja. Pagi hari, Sander menyapa istrinya yang baru bangun tidur. Sander masuk di kamar sambil membawa sarapan dan segelas susu hamil untuk istri tercintanya. Sander hanya menggunakan celana panjang saja tanpa mengenakan baju, memperlihatkan bentuk tubuhnya yang kekar. Dedi, lain kali pakai bajumu. Jangan berkeliaran di rumah seperti itu, protes JJ dengan nada kesal. JJ tidak ingin tubuh suaminya dilihat oleh orang lain, apalagi para pelayan di rumah itu kebanyakan masih single. Baiklah sayang, jawab Sander. Dedi, badanku terasa remuk semua, keluh JJ dengan nada kesal. Sander hanya terkekeh mendengarnya. Ia tidak merasa bersalah sama sekali. Kemudian Sander meletakkan nampan yang ia bawa di atas nakas. Ayo, mandi dulu. Setelah itu baru sarapan, ucap Sander dan berniat untuk mengangkat tubuh JJ, tapi istrinya itu segera menghindarinya. Tidak, aku mandi sendiri, tolak JJ. Lalu ia melilitkan selimut untuk menutupi tubuh polosnya. Ayolah sayang, pucuk Sander. Tidak mau. JJ segera beranjak dari tempat tidur, tapi baru berapa langkah JJ berteriak karena Sander menginjak selimut yang ia kenakan hingga selimut itu merosot ke bawah. Sweet, kau seksi Hani. Sander bersiul dan lalu mengerlingkan matanya saat melihat tubuh polos istrinya yang sudah seperti macan tutul. Dedi, teriak JJ dengan cepat. Ia menuju kamar mandi tanpa menggunakan selimut itu lagi. Sander tertawa terbahak saat melihat wajah kesal istrinya. Dasar suami mania. Astaga, lihat tubuh mamimu sayang, sudah seperti macan tutul, ucap JJ sambil melihat pantulan dirinya di cermin yang ada di kamar mandi. Kok aku baru sadar ya, kalau perutku sudah sebesar ini. JJ memperhatikan perutnya dan mengusap lembut perutnya. Padahal kehamilannya baru berusia 2 bulan. Mungkin karena ia mengandung 4 tuyul. Sehat terus ya, anak-anak mami di dalam sana. Dan maaf, pasti kalian tidak nyaman kan di dalam sana karena setiap malam Dedi kalian pasti menyirami kepala kalian. JJ asik berceloteh sambil terus mengusap perutnya. Ya Tuhan, Mami JJ. Ada perasaan hangat dan bahagia saat mengusap perutnya itu. Sebentar lagi, aku akan menjadi seorang ibu. Batin JJ senang. Setelah puas mengusap perutnya, barulah JJ membersihkan di bawah guyuran shower. Segarnya, ucap JJ keluar dari kamar mandi sambil mengusap rambutnya yang basah dengan handuk kecil. Sayang, aku sudah menyiapkan pakaianmu, ucap Sander keluar dari ruang ganti sambil membawa pakaian istrinya. Seharusnya Dedi tidak perlu melakukan ini. Aku bisa melakukannya sendiri, ucap JJ sambil mengenakan pakaiannya di depan Sander. Tidak apa-apa sayang, kamu pasti lelah karena pergulatan panas kita semalam. Sander dengan tidak malunya mengucapkan hal itu membuat JJ bersemu merah. Dad, stop, aku lelah dan ingin sarapan, keluh JJ saat Sander menyentuh pepaya gantungnya. Siapa suruh menggodaku?
ucap Sander tanpa malu. Enden dikit, boleh ya? Kasih vitamin buat aku. Karena hari ini aku harus bekerja. Ucap Sander dengan nada manja. Apa kau tidak puas? Semalam saja, Daddy sudah enen sampai membuat mereka berdua pedih. Kesal JJ sambil menunjuk Choco Chipsnya. Sedikit saja. Pinta Sander lagi dengan nada memohon dan wajahnya dibuat memelas. Sebentar saja, tapi JJ menyetujui permintaan suaminya karena ia tidak tega dengan wajah suaminya itu. Asik. Batin Sander bersorak. Kau bakal sarapanmu saja, dan biar aku mengambil jatahku. Ucap Sander lalu mangkuk JJ dan menyesap Choco Chips itu dengan bergantian. Bagaimana aku bisa makan sarapanku? Kalau JJ sambil memejamkan mata saat Sander mempermainkan pepaya gantungnya. Dad, sudah. Pedangmu sudah tegak. JJ segera berdiri dari pangkuan suaminya sebelum si badak menyerudukkan kembali. Sayang, aku belum kenyang. Protes Sander. Mau sampai bulan depan juga tidak akan kenyang, Dad. Sudahlah, aku mau sarapan dulu. Ucap JJ segera memakai bajunya tanpa memperdulikan suaminya yang terus merengek seperti anak kecil minta permen. Lalu, ini. Sander menunjuk pedang yang sudah berdiri di dalam sana. Daddy itu kenapa sih? Tanya JJ penasaran karena tidak biasanya suaminya seperti itu. Bukannya menjawab, Sander malah mendudukkan diri di atas sofa sambil menopang kedua tangannya di atas kepala. Terlihat sekali jika wajah suaminya itu frustasi. Dad, jangan menakutiku. JJ kemudian ikut terduduk di sebelah Sander. Daddy, kenapa? Ucap JJ lalu minum segelas susu hamil hingga tandas. Aku salah minum vitamin. Ucap Sander. Lalu, Daddy overdosis atau Daddy keracunan? JJ sangat panik. Muntahkan, Dad, muntahkan. JJ memukul punggung Sander berulang kali dan memijit tengkuk Sander, berharap jika obat yang diminum suaminya keluar. Sayang, aku tidak apa-apa, tapi hanya saja dia tidak mau tidur. Sander menyingkirkan tangan JJ yang terus memukulnya. Dia siapa? Tanya JJ dengan perasaan cemas. Di pedangku. Sander menunjuk celananya. Lah, katanya salah minum vitamin. Memangnya vitamin apa yang diminum? Seperti biasa, yang ada di laci. Ucap Sander terlihat tak bersemangat, ditambah lagi kepala atas bawahnya cenut-cenut. JJ segera mengambil 3 botol obat yang ada di laci. Maksudnya dia ini? JJ menunjukkan vitamin yang biasa suaminya minum. Tidak, tapi yang itu. Sander menunjuk botol yang berwarna coklat. Aku tidak tahu siapa yang meletakkan obat itu di laci. Ucap Sander karena di lacinya hanya ada 1 botol vitamin dan obat-obat lainnya dalam bentuk kemasan. Maka dari itu, waktu saat ia akan mengambil vitaminnya, Sander tidak melihat terlebih dulu. Dan ia baru sadar ketika ada reaksi aneh di tubuh dan juga pedangnya. Maaf, aku yang meletakkannya, Dad. Ini kan obat kuat dari Mami kemarin. Ucap JJ. Astaga sayang, kombatku susah dan lihat sekarang. Pedang panjangku tidak mau tidur. Kalau Sander. Terus, aku harus bagaimana, Dad? Tanya JJ pelan, ia sungguh merasa bersalah. Tenang kan, sampai dia tidur. Ucap Sander menatap tajam JJ. Dad, tapi aku sangat lelah. Ucap JJ lesu. Pakai ini. Sander mengambil tangan JJ dan meletakkannya di atas pedangnya. Dad, bekik JJ, lalu menarik tangannya. Apa? Kau harus bertanggung jawab sayang. Pedangku tidak membobok, ganteng, jika tidak memuntahkan selap pudingnya terlebih dahulu. Mohon Sander, tapi yuk tambahin vote dan hadiahnya. Jangan lupa tinggalkan jempol kalian ya. Lop-lop kalian sekebun singkong.
Selamat datang dan selamat mendengarkan dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man, karya Lena Lino, Daber Marina Monalisa. Chapter 68 Wedding Card. JJ memanyunkan bibirnya terus sejak ia keluar dari markas tempur. Sedangkan Sander sudah terlelap lagi setelah membersihkan tubuhnya. Widih, baru keluar dari markas. Pasti skor 1-0 ya, Mam. Mami kalah atau menang nih? Ledek Raya saat melihat ibu sambungnya baru keluar kamar di siang bolong. Tepatnya jam 11 siang. Diam kau, saut Jaja dengan nada kesal. Kalau dari hasil penciumanku nih ya, Mami kalah telak sama Dedi nih. Ucap Raya tergelak sambil mengendusi sekitar tubuh Jeje. Raya! Jeje semakin kesal saja saat mendengar ejekan dari putrinya. Bagaimana tidak kesal? Tangannya sudah sangat pegal karena memijat pedang pamungkas yang sakti mandraguna itu selama 1 jam lebih. Tapi pedang sakti itu tak kunjung mual untuk memuntahkan fla pudingnya. Hingga akhirnya tak ada jalan lain dengan terpaksa Jeje goyang cendol di atas suaminya, yang membuat Sander melemlek. Awas kau ya, kau akan merasakan lebih parah dari inilah, ucap Jeje menatap kesal putrinya. Tidak akan, Ma, ucap Raya percaya diri. Oke, kita lihat saja nanti, ucap Jeje. Aku ini Wonder Woman, Mam, jawab Raya sambil memukul dadanya. Halah, lihat dedimu, sudah tua tapi bisa membuatku ambruk, apalagi Devan yang masih muda. Ibarat kata, Devan itu ikan segar yang baru diambil dari laut. Kekuatannya masih kuat untuk loncat sana sini, ucap Cece menjadinya licik. Raya menelan ludah kasar saat mendengar penuturan ibu sambungnya itu. Iya ya, pasti kekuatan Om Devan kayak Hercules. Batin Raya membayangkan dirinya dibanting dan dibalik-balik di atas ranjang oleh Devan. Kenapa? Takut? Tanya Jeje. Tidak. Gila Raya terbata membuat Jeje tertawa puas dalam hati. Nih, aku kasih obat. Obat kuat biar kau bisa menandingi kekuatan golok sakti milik Ommu itu. Jeje mengambil 2 botol obat kuat dan obat encok dari kantung bajunya, lalu menyerahkan kepada Raya. Hih, ini kan obatnya dari Oma, tanya Raya saat menerima obat itu. Jeje mengangguk. Sudah terbukti, Dedi sudah mencobanya 1 malam bisa 5 rondet berturut-turut. Bisik Jeje membuat Raya syok berat. Benarkah? Jeje mengangguk. Buktinya, aku sampai lemah tak berdaya dan dedimu puas. Jelas Jeje. Udah, ambil saja. Obat ini akan membantu memuaskan Om Devan, ucap Jeje meracuni otak Raya. Oke, aku ambil, ucap Raya setelah memikirkannya. Sip, balas Jeje lalu kembali ke kamar dengan tersenyum puas. Sedangkan Raya kembali ke kamarnya lagi untuk meletakkan obat kuat itu. Ponsel Raya berdering menandakan ada panggilan masuk. Burung hantu, nama yang tertera di layar ponselnya. Dengan cepat Raya mengangkat panggilan telepon itu. Ya burung hantu, jawab Raya. Eka di samping tapi Eka gak boleh masuk ke dalam, mulut pedas, ucap Emma di luar sana. Ya, emang lo pantas depan gerbang sambil bawa gelas? Raya tergelak. Hei, Eka ikat bibir Ye pakai karet ya, biar Om Dev gak bisa cepat-cepat jeder sama Ye. Hehehe. Emma tertawa puas. Sialan lo dasar burung hantu. Buruan ke sindang. Eka udah kepanasan. Nanti makeup Eka yang paripurna diluntur, ucap Emma. Tunggu 1 jam lagi, ucap Raya. Hei, Ye mau bikin Eka digodain sama satpam-satpam di komplek ini. Secara kan kecantikan Eka
seperti bidadari dari kayangan, ucap Emma. Heh, siapa juga yang mau godain makhluk kayak lo? Yang ada mereka lari. Jahara deh, Ye. Buruan, Eke pengen pipis, ucap Emma. Ya udah, pipis aja sih. Heh, Eke ini udah perawan, malu dong dilihatin orang. Kesal Emma. Perawan hidung lo itu, ucap Raya tergelak, lalu segera berjalan menuju pintu gerbang. Pak, biarkan burung hantu itu masuk, ucap Raya pada penjaga. Oh, maaf, saya pikir tadi pengamen, ucap penjaga itu menggaruk tengkuknya. Tidak apa-apa, Pak. Mukanya memang seperti pengamen, ucap Raya tergelak. Hei, muka cantik begindang, dia gak pengamen, ucap Emma sudah masuk melewati gerbang itu. Penjaga itu merasa tidak enak. Maaf, Mas. Mas, panggil Eke Miss M, Ki paham? Emma menunjuk penjaga itu dengan jari gemulainya. Jangan takut, Pak, dia udah jinak kok, ucap Raya sambil tertawa saat melihat satpam itu takut. Jahara deh, ya pikir Eke ini macan apa? Ucap Emma kesal. Udah ayo masuk. Lagian, kenapa lo gak bawa mobil? Tanya Raya sambil melangkah memasuki rumah. Mobil Eke pecah ban pas di jalan, jadi Eke lanjut ke sini naik abang hijau, ucap Emma dengan nada gemulai. Abang hijau, ojek online. Ayo, silakan duduk. Mau minum apa? Tanya Raya dan mempersilakan duduk di ruang tamu. Jus jeruk aja deh, tenggorokan Eke kering kerontah, jawab Emma. Jeruknya masih di atas pohon, jadi air putih aja ya, ucap Raya. Terus, tadi ngapain dia nawarin Eke? Kalau ujung-ujung cuma dikasih air murni. Emma mencubitkan bibirnya kesal. Bercanda kali, gitu aja sewot, ucap Raya tergelak dan memanggil salah satu pelayan untuk membuatkan jus jeruk dan membawa makanan ringan lainnya untuk Emma. Eke mau pipis, kamar mandi mana? Tanya Emma dengan menggerak-gerakkan kakinya sambil memegang burung jalaknya. Di sana, Raya menunjuk kamar mandi yang ada di dekat dapur. Setelah menuntaskan pipisnya, Emma memperhatikan desain rumah besar itu yang begitu mewah dan elegan. Walau ia cukup mengenal keluarga Clark, tapi ini kali pertama ia datang ke rumah besar itu. Mana undangannya? Tanya Raya. Nih, Eke udah urus semuanya. Emma mengeluarkan setumpuk undangan dari dalam tasnya. Keren nih, suka gue, ucap Raya sambil membolak-balikan kartu undangan itu. Satu undangan, 200.000. Jadi, ya hitung aja, itu ada 1.000 undangan, ucap Emma sambil meniupi kuku cantiknya yang dicat berwarna pink. Gila, lu mau rampok gue? Seru Raya. Hei, mata Yesiwer, itu undangan dilapisi emas asli dodol. Emma tak mau kalah. Lagian uang segitu buat dia seperti balek bata kan? Ucap Emma dengan entengnya. Belek bata lo itu, omel Raya. Raya mengambil ponselnya dan menghubungi Devan. Sayang, aku butuh uang 250 juta. Ucap Raya saat Devan sudah mengangkat teleponnya. Iya, aku kirim sekarang, jawab Devan. Om, gak tanya buat apa gitu? Tanya Raya. Tidak, aku percaya denganmu sayang, ucap Devan di seberang sana. Makin cinta deh, Mwah. Raya mengecup basah HP-nya, lalu memutuskan sambungan teleponnya. Jijai deh. Sirik aja loh, makanya kawin, ucap Raya sedangkan Emma hanya mencibikkan bibirnya kesal. Nih, udah gue transfer 250 juta. Raya memperlihatkan bukti transfer yang ada di HP-nya. Bukannya 200 jetong. Yang 50 jetong bonus buat Ye,
ucap Raya menundukkan gaya Emma. Makasih mulut pedas. Kayaknya Ye harus dikat tiap bulan deh, biar Eka cepat tajir melintir. Emma tertawa sambil menutup mulutnya dengan manja. Mau lo itu mah, kesal Raya. Nih, undangannya buat para riders tercinta. Jangan lupa pada datang ya. Datangnya bawa sebuket bunga mawar merah dan kopi atau kursi pijat juga boleh. Raya, awas kalau kalian datang dengan tangan kosong. Kecepak kalian atu-atu. Miss M. Nah loh, udah diancam dulu sama Miss M. Masih ada 2 bab lagi menuju Raya dan Devan halal. Tambahin vote sama hadiahnya ya. Jangan lupa like juga. Para pendengar semua, selamat datang. Dan selamat mendengarkan dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man. Karya Lena Lino, Daber Marina Mona Lisa. Chapter 69, pasti sudah karatan. 1 bulan kemudian, kehamilan JJ sudah masuki usia 3 bulan dan perutnya pun sudah terlihat membungkit seperti hamil 5 bulan. Sayang, sepertinya kita harus pindah kamar. Lihatlah, perutmu sudah sebesar ini. Ucap Sander sambil mengusap perut besar istrinya. Aku terserah Dedi, jawab JJ manja. Baiklah, kalau begitu aku akan menyuruh Pak Man untuk mengatur semuanya. Ucap Sander dan diangguki JJ. Sander terkadang merasa bersalah dan kasihan saat istrinya itu. Karena dirinya lah perut istrinya menjadi sebesar itu, maka dari itu Sander sudah jarang mengasah pedangnya karena ia tidak tega dengan kondisi istrinya. Jangan merasa bersalah, Dad. Yakinlah, aku bisa melatih semua ini demi anak-anak kita. Ucap JJ seolah tahu apa yang dipikirkan Sander. Maafkan aku sayang. Entah sudah keberapa kali suaminya itu minta maaf. Hei, kenapa jadi melo begini? Ini sudah kodratku sebagai wanita. Dan aku sangat bahagia menjalani semua ini. Kehamilanku ini adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Banyak wanita di luar sana yang menginginkan seperti diriku. Kita harus bersyukur, Dad. Ucap JJ sambil mengelus rahang tegas yang sedikit ditumbuhi bulu-bulu kasar itu. Kau benar sayang. Sander mengambil tangan JJ yang masih menempel di rahangnya. Kemudian mengecup dengan mesra tangan istrinya itu. Sudah, hilangkan rasa cemas itu. Seharusnya kita bahagia karena Raya sebentar lagi akan menikah. Ucap JJ. Iya sayang, putriku sudah besar. Ucap Sander sendu. Putri kita, Dad. Jawab JJ, lalu tubuh Sander dari samping. Karena posisi mereka tengah duduk di ruang tengah. Betapa beruntungnya diriku, karena telah mendapatkan dirimu sayang. Ucap Sander lalu melabuhkan kecupan singkat di kening istrinya. Aku yang lebih beruntung, karena mendapatkan hot daddy yang super kaya dan baik sepertimu, Dad. Ucap JJ tergelak. Wah, kalian kalau bermesraan jangan di sini dong. Celetuk Raya saat memasuki ruang tengah dan langsung duduk di sisi kanan JJ. Hih, sirik, ucap JJ. Hai adik-adikku yang kepalanya botak, apa kabar hari ini? Tanya Raya sambil mengusap perut JJ. Baik kakak, jawab JJ dengan menirukan suara anak kecil. Membuat Raya dan Sander terkekeh. Kakak, adik-adik mau makan nasi padang pakai telur 2, rendangnya 3, dan ayamnya 4. Tapi ayamnya dada semua ya. Ucap JJ membuat Raya menarik tangannya. Hih, wah itu rakus apa doyan sih? Kesal Raya. Raya, tegur Sander saat putrinya manggil JJ dengan sebutan lo.
Marah aja sama adik-adikmu, ucap JJ cuek. Kalian ini selalu nyusahin kakak. Kenapa nggak nyusahin Dedi saja sih? Bisik Raya di depan perut JJ. Sander menonjol kepala Raya dari belakang. Dedi mendengarnya. Aduh Dedi, sakit tahu. Kesal Raya dan JJ mengelus kepala Raya itu. Iya ya, ini dibeliin, ucap Raya saat melihat mata ayahnya melotot. Tapi upahnya mana? Raya menengadahkan tangan kanannya. Astaga, kau ini sungguh perhitungan. Ya, pergi ke restoran nasi Padang juga butuh tenaga dan bensin, Dad. Sangga Raya sambil tersenyum konyol. Sander mengeluarkan 5 lembar uang ratusan ribu. Ih, ini baru setengah jalan doang. Raya menolak uang itu. Lalu, tambah lagi lah. Dasar bata duitan. Kesal Sander lalu begitu Sander tetap menambah uang jalan Raya 5 lembar lagi. Nah, cakep. Ini baru benar. Ucap Raya sambil bersiul dan memasukkan uang itu ke dalam kantong celananya. Dasar, JJ terkekeh, lalu mengajak rambut Raya membuat gadis itu cemberut. Ih, berantakan deh. Raya merhatikan rambutnya lagi. Jangan lupa ya, tadi pesanan Mami, ucap JJ saat Raya sudah beranjak dari duduknya. Oke, jawab Raya sambil berlalu. Anak itu masih kadak-kadakan, ucap Sander saat melihat Raya sudah tidak terlihat. Dad, JJ mengelus pundak suaminya. Kemudian Sander memeluk istrinya dengan erat. Beberapa saat kemudian, Raya sudah kembali dengan bawa nasi Padang pesanan ibu hamil. Wah, kau cepat sekali, tanya JJ saat menerima nasi Padang itu. Iya dong, jawab Raya bangga. Dengan cepat JJ membawa bungkusan nasi Padang itu menuju ruang makan dan diikuti Raya dan Sander. Dad, Mami nafsu makannya semakin kesini semakin mengerikan, bisik Raya. Mami sedang mengandung 4 tuyul baby. Sander mengusap pucuk kepala putrinya. Stop manggilku baby, Dad, protes Raya. Baby. Bukannya berhenti, Sander malah semakin menggoda putrinya. Daddy, teriak Raya. Kalian membuat nafsu makan Mami menghilang. Kesal JJ. Ya jelas hilang, tinggal piringnya doang. Kibir Raya saat melihat piring yang berisikan nasi Padang dan lauk-lauknya ludes tak tersisa. JJ hanya tersenyum menanggapinya. Esok hari di rumah sakit XX, JJ dan Sander pergi ke rumah sakit untuk melihat penampakan 4 tuyul yang sudah berkembang. Semuanya sangat baik, Tuan, Nyonya, dan keempat bayinya sehat dan sudah terbentuk sempurna, ucap dokter cantik itu. Apakah ada keluhan, Nyonya? Tanya dokter. Keluhan tidak ada, Dok. Hanya saja nafsu makanku meningkat dan berat badanku sudah naik 3 kilo minggu ini. Kalau JJ. Wajar jika nafsu makan Nyonya meningkat. Tapi harus bisa mengontrol juga, karena berlebihan makan juga tidak baik untuk ibu hamil. Jelas dokter. Lalu, saya harus bagaimana, Dok? Tanya JJ. Semua itu bisa diakali dengan makan sedikit-sedikit, tapi sering dan selebihnya bisa diseling dengan buah-buahan. Jelas dokter lagi. Apakah aman berhubungan saat perut sudah besar seperti ini? Tanya Sander. Dad, keluh JJ karena suaminya selalu saja menanyakan hal yang sama saat mereka mengejek kandungan. Hingga dokternya pun sampai hafal dengan pertanyaan Sander. Saya rasa aman, Tuan, karena kondisi bayi kuat dan si ibu juga sehat. Tapi harus menggunakan gaya yang aman
agar istri Tuan tetap nyaman. Kemudian dokter menjelaskan gaya-gaya apa saja yang aman untuk ibu hamil. Syukurlah, batin Sander bernafas lega karena sudah 2 minggu pedangnya tidak diasah. Pasti sudah karatan tuh. Dedi bikin malu, ketus JJ saat mereka sudah di dalam mobil. demi kesejahteraan kita sayang. Jawab Sander santai. Dedi saja kali. Yakin tidak kangen sama pedang panjangku? Sander menggoda istrinya. Tidak, jawab JJ memalingkan wajahnya karena malu. Karena ia bukanlah wanita munafik. Ia juga sangat merindukan sengatan dari pedang panjang itu yang selalu membuatnya terkapar.